Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung panen raya udang di kawasan budidaya udang berbasis kawasan Kebumen, Jawa Tengah. Presiden optimis industri udang nasional dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi dan penguat ekspor Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan panen raya udang sekaligus meninjau proses sortir hasil panen di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Di kawasan tambak seluas 100 hektar tersebut, Presiden meninjau langsung proses panen udang fanami hingga tahap sortir sebelum hasilnya dipasarkan. Dalam peninjauan itu, Presiden juga melihat penerapan sistem budidaya udang modern yang menggunakan tata kelola terpadu. Kawasan ini dilengkapi dengan saluran air masuk, kolam tandon, pemisah saluran inlet dan outlet, kolam produksi, hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Model tersebut dinilai menjadi contoh transformasi tambak tradisional menuju sistem modern berbasis teknologi dan ramah lingkungan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme terhadap potensi industri udang nasional. Presiden menyebut produktivitas tambak di kawasan Kebumen sangat menjanjikan dengan hasil panen mencapai 40 ton per hektar dan harga jual yang mencapai Rp70.000 per kilogram. Menurut Presiden, potensi tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi produsen udang nomor 1 di dunia. Jadi sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta. Ya? 70 juta rupiah. Kawasan BUBK Kebumen saat ini memiliki 206 petak kolam dengan nilai produksi mencapai Rp67,2 miliar per siklus atau berpotensi berebus Rp134,4 miliar per tahun. Kehadiran kawasan budidaya modern ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dengan menyerap sekitar 650 tenaga kerja lokal. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah saat ini juga tengah mengembangkan proyek serupa di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dengan skala mencapai 2.000 hektar. Pemerintah memandang udang sebagai komoditas strategis nasional yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan tapi juga menjadi potensi besar dalam meningkatkan daya saing ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional. Informasi selanjutnya, pemerintah terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui pembangunan sentra budidaya berskala besar di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto menargetkan langkah ini mampu meningkatkan produksi, menyerap tenaga kerja sekaligus mendorong ekspor perikanan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah sentra budidaya kelautan dan perikanan berskala besar untuk meningkatkan produktivitas nasional dan mendorong ekspor. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Prabowo menyebut pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar di Waingapu. Proyek yang dimulai sejak Februari lalu memiliki nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun dan ditargetkan mampu memproduksi lebih dari 52.000 ton udang per tahun. Selain di Nusa Tenggara Timur, pemerintah juga akan membangun sentra budidaya udang seluas 2.000 hektar di Gorontalo, serta sentra perikanan seluas 14.000 hektar di kawasan pantai utara Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai potensi budidaya kelautan Indonesia sangat menjanjikan, terlihat dari hasil panen BUBK Kebumen yang mencapai 40 ton per hektar dan menyerap ratusan tenaga kerja lokal. Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek
produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya, saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Semua yang produktif akan kita jalankan. Produktif artinya harus menghasilkan nilai tambah. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan proyek-proyek produktif di sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan devisa negara. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor produk perikanan dan kelautan Indonesia mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat dengan komoditas udang menjadi penyumbang terbesar. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada daging dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Target ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan kedaulatan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada daging dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Target ini menyusul capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada sejumlah komoditas pangan seperti beras, jagung, telur, dan ayam. Saat menghadiri panen raya budidaya udang berbasis kawasan di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Prabowo menyebut pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat produksi daging nasional. Menurutnya, swasembada pangan menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional. Kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, ya, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya. Prabowo juga menyinggung kondisi global yang saat ini masih diwarnai berbagai konflik dan peperangan di sejumlah kawasan. Meski demikian, Indonesia dinilai masih dalam kondisi aman dan tidak terlibat konflik, namun pemerintah tetap menekankan pentingnya sikap waspada dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat pertahanan dan mengelola kekayaan nasional secara mandiri untuk memakmurkan rakyat. Menurutnya, pemerintah berkomitmen menjaga sumber daya alam Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Menurut Presiden, pembangunan harus memberikan hasil nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah terus mendorong program-program produktif mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus pembangunan saat ini bukan semata pada gudang perkantoran, melainkan pada program yang memberikan hasil nyata untuk rakyat. Saat meninjau panen raya udang di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah, Presiden menyebut pembangunan kantor tetap diperlukan. Namun menurut Presiden, keberadaan kantor harus dibarengi dengan produktivitas dan manfaat konkret bagi masyarakat. Presiden menilai kemegahan gedung tidak memiliki arti jika tidak menghasilkan produk maupun dampak positif bagi rakyat. Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan program yang mampu meningkatkan penghasilan dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor itu ya perlu, tapi jangan ada kantor nggak ada produktivitas. Iya kan? Kantor megah, produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak. Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengapresiasi program budidaya udang modern di Kebumen yang dinilai produktif dan memberikan manfaat langsung bagi warga lokal. Hingga saat ini, kawasan ini disebut sudah menyerap sedikitnya 650 tenaga kerja dan seluruhnya merupakan masyarakat setempat. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Kabar berikutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada ratusan peserta program Presiden untuk pemimpin masa depan di Hambalang, Jawa Barat. Program ini disiapkan untuk mencetak generasi baru pemimpin BUMN yang memiliki kapasitas, integritas, dan daya saing global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 400 peserta angkatan pertama program Presiden untuk pemimpin masa depan atau P3MD di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu 24 Mei 2026. Program ini menjadi wadah pembinaan calon pemimpin badan usaha milik negara atau BUMN yang diinisiasi bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. P3MD dirancang untuk membentuk pemimpin BUMN tidak hanya memiliki kemampuan profesional, tetapi juga karakter kepemimpinan yang integritas yang kuat. Program ini menjadi bagian dari visi pemerintah memperkuat tata kelola BUMN melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dalam program ini berlangsung selama 9 bulan dan terbagi dalam 3 tahap. Peserta akan menjalani pelatihan pembentukan karakter dan kedisiplinan, dilanjutkan dengan pembekalan manajerial dan strategi pengambilan keputusan Danantara Corporate University. Selain itu, peserta juga akan mengikuti program magang di kementerian lembaga, pemerintah, dan juga perusahaan BUMN. Melalui program P3MD, pemerintah berharap bisa menyiapkan generasi baru pemimpin BUMN yang mampu menghadapi tantangan global, serta memperkuat daya saing Indonesia di masa depan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Seskoat di Bandung, Jawa Barat. Fasilitas ini menjadi bagian dari penguatan pendidikan dan pembentukan kepemimpinan para perwira TNI Angkatan Darat. Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat di Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin 25 Mei 2026. Peresmian ini menegaskan peran Seskoat sebagai lembaga pendidikan strategis yang telah melahirkan banyak tokoh dan pemimpin bangsa. Dalam peresmian ini, Presiden Prabowo menyampaikan secara resmi pembukaan hasil renovasi museum dan perpustakaan Seskoat. Presiden menilai kehadiran fasilitas ini menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, wawasan, dan kepemimpinan para perwira TNI Angkatan Darat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Senin, 25 Mei tahun 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seskoat tercatat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan pemimpin nasional. Sejumlah Presiden Republik Indonesia merupakan lulusan Seskoat, diantaranya Presiden kedua Indonesia Soeharto, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, 3 Wakil Presiden Republik Indonesia juga merupakan alumni Seskoat. Tidak hanya berkontribusi bagi Indonesia, Seskoat juga memiliki reputasi internasional. 4 Kepala Staf Angkatan Darat Singapura tercatat pernah menempuh pendidikan di lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan Seskoat menjadi salah satu lembaga pendidikan militer yang dipercaya di kawasan. Di dalam Museum Seskoat, berbagai sejarah perjuangan dan kepemimpinan ditampilkan sebagai sarana pembelajaran bagi para perwira. Sementara itu, perpustakaan Seskoat menyimpan lebih dari 42.000 buku dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan bagi ratusan siswa, termasuk peserta didik mancanegara yang menempuh pendidikan setiap tahun. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kabar selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira TNI dan Polri di Seskoat Bandung, Jawa Barat. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya adaptasi dan penyesuaian doktrin TNI menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berkembang. Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat
kepada 1.000 siswa perwira TNI dan Polri di Seskuad Bandung, Jawa Barat pada Senin 25 Mei 2026. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya kemampuan adaptasi prajurit TNI menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berubah. Salah satu peserta taklimat Mayor CKI Amarullah dari Sindikat 08 Dikrek 67 Seskuad menyebut materi yang disampaikan Presiden memberikan banyak pelajaran bagi para perwira muda. Menurutnya, prajurit TNI dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi global yang bergerak sangat cepat dan dinamis. Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penyesuaian doktrin TNI agar selaras dengan perkembangan zaman dan tantangan strategis ke depan. Arahan ini dinilai menjadi bekal penting bagi para perwira dalam menjalankan tugas dan menjaga kedaulatan negara. Arahan dari Bapak Presiden tentu banyak yang kami dapatkan dan bermanfaat untuk kami ke depannya. Yang paling utama kalau kami simpulkan bahwasanya kita harus mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan. Kita ketahui sendiri dinamika geopolitik yang begitu ekstrim ya perubahannya. Nah, kita juga sebagai perwira-perwira TNI harus mampu untuk beradaptasi. Dalam kesempatan yang sama, Mayor Amarullah menyampaikan doa dan dukungan para prajurit TNI untuk Presiden Prabowo agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mewujudkan cita-cita bagi bangsa Indonesia. Para perwira muda TNI siap mendukung dan menjawab tantangan yang diberikan Presiden demi kemajuan Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis pada Selasa 26 Mei 2026 dalam rangka kunjungan kenegaraan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan ini juga menjadi momentum peningkatan kemitraan strategis Indonesia-Prancis menuju Comprehensive Strategic Partnership. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis pada Selasa pagi 26 Mei 2026 waktu setempat, usai menempuh perjalanan udara selama sekitar 16 jam dari Indonesia. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis Jean-Pierre Farandou serta pasukan jajaran kehormatan. Kehadiran Presiden Prabowo di Paris juga mendapat sambutan hangat dari warga negara Indonesia yang telah berkumpul sejak pagi di hotel tempat Presiden bermalam. Sebelum memulai agenda resmi kenegaraan, Presiden Prabowo melaksanakan salat Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI Paris. Kunjungan kenegaraan ke Prancis ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia tahun lalu. Pertemuan kedua kepala negara disebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Prancis di tengah ketidakpastian global. Dalam pertemuan bilateral, Indonesia dan Prancis akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis, mulai dari pertahanan, energi terbarukan, mineral kritis hingga pendidikan sains dan inovasi. Peningkatan kemitraan ini juga diharapkan mampu mendorong investasi, penguasaan teknologi, serta mengembangkan industri masa depan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga negara Indonesia dan diaspora di Wisma Indonesia Paris. Suasana begitu hikmat dan penuh keakraban saat Presiden bersilaturahmi dengan para jemaah usai menunaikan ibadah sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia Paris, Prancis, Rabu pagi 27 Mei 2026 waktu setempat. Kehadiran Presiden dalam sholat berjamaah bersama warga negara Indonesia dan diaspora menjadi momen hangat dan penuh kebersamaan di tanah perantauan. Diiringi alunan takbir, Presiden Prabowo tiba di Wisma Indonesia sekitar pukul 08.40 waktu setempat dan langsung bergabung di saf sholat bersama para jemaah. Suasana hikmat terlihat sejak pagi hari saat WNI dan diaspora Indonesia memadati lokasi untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Sholat Idul Adha dipimpin Imam sekaligus Khatib Fakhruddin Ar-Razi.
Dalam khutbahnya, Fahrudin menyampaikan bahwa Idul Adha tidak hanya memiliki dimensi ketuhanan, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, dan pengorbanan demi ketaatan kepada Allah SWT. Usai menunaikan ibadah sholat Idul Adha, Presiden Prabowo bersilaturahmi dan menyapa para jemaah yang hadir dalam suasana penuh keakraban. Momen ini menjadi ruang kebersamaan antara kepala negara dan masyarakat Indonesia di luar negeri, sekaligus memperkuat persatuan dan semangat Idul Adha di tanah rantau. Tim Liputan Berita Nasional TV. Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momen penuh kehangatan bagi warga negara Indonesia dan diaspora di Paris, Prancis. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto saat sholat Idul Adha berjamaah di Wisma Indonesia menambah rasa kebersamaan dan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia di tanah rantau. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu 27 Mei 2026 waktu setempat terasa penuh kehangatan bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang ada. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto saat sholat Idul Adha berjamaah menjadi momen spesial menambah rasa bangga dan kebersamaan bagi masyarakat Indonesia di tanah rantau. Momen ini dirasakan 4 mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya yang sedang berada di Prancis untuk mengikuti kegiatan akademik. Mereka mengaku tidak menyangka bisa menjalankan sholat Idul Adha bersama Presiden Prabowo di Paris setelah sebelumnya mengikuti konferensi dan lomba model United Nations di Lyon. Suasana keakraban bersama sesama WNI menjadi pengobat rindu terhadap Indonesia. Pak Presiden ini sangat-sangat ramah ya. Dan juga apalagi kita bisa diberi kesempatan untuk halal bihalal secara langsung, jadi benar-benar sangat menyenangkan seperti itu. Kehangatan serupa juga dirasakan WNI asal Jakarta Mirna Damayanti yang sedang melakukan perjalanan bisnis di Paris. Baginya, suasana takbir dan sholat Idul Adha di tengah bangunan bersejarah kota Paris memberikan kesan damai dan berbeda. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi kejutan tidak disangka, sekaligus menjadi momen berkesan dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Sama Pak Prabowo ya mau barengan ya, itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar terus tahu-tahu diterima di depan boleh masuk ya, ini sih alhamdulillah banget sih, bener-bener nggak disangka-sangka. Dalam kesempatan ini, masyarakat Indonesia yang hadir turut menyanyikan sejumlah lagu nasional bersama-sama. Suasana keakraban dan kebersamaan terlihat kuat di tengah perayaan Idul Adha di tanah rantau. Bagi diaspora Indonesia di Paris, momen ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga mempererat silaturahmi dan menegaskan rasa cinta terhadap tanah air. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan mengulas kembali berbagai hal yang disampaikan Presiden Prabowo di rapat paripurna DPR RI. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 5.000 desa nelayan dalam 3 tahun ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini akan dilengkapi fasilitas penunjang bagi nelayan, mulai dari instalasi es batu atau cold storage hingga SPBU khusus nelayan. Saudara Ahmad Muzani. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 desa nelayan dalam 3 tahun ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat kedaulatan maritim Indonesia. Target ini disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di rapat paripurna DPR RI Jakarta pada Rabu 20 Mei 2026. Presiden Prabowo menyebut pembangunan desa nelayan akan dilakukan secara bertahap dengan target awal sebanyak 1.386 desa nelayan pada tahun 2026. Program ini diharapkan menjadi langkah besar pemerintah dalam memberikan dukungan nyata bagi para nelayan di berbagai wilayah pesisir. Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti masih sulitnya akses nelayan terhadap fasilitas dasar untuk melaut seperti es batu dan bahan bakar solar. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan, mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil tangkap nelayan. Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang
5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan. Saya mohon izin. Untuk itu, pemerintah berencana membangun berbagai fasilitas penunjang di setiap desa nelayan, mulai dari instalasi pembuatan es batu, ruang penyimpanan dingin atau cold storage, hingga SPBU khusus nelayan. Presiden Prabowo menegaskan pemberdayaan nelayan menjadi penting karena mereka berada di garis depan dalam menjaga wilayah laut Indonesia. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Target ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Target ini disampaikan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 di rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada Rabu 20 Mei 2026. Presiden Prabowo menyatakan optimisme pertumbuhan ekonomi bisa terwujud melalui strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan. Menurutnya target ini menjadi langkah menuju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kehadiran secara langsung di rapat paripurna merupakan bentuk tanggung jawab kepada bangsa di tengah ketidakpastian global. Presiden menyebut APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007, menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Target pertumbuhan ekonomi 2027 ini lebih tinggi dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4%. Pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro antara lain inflasi 1,5 hingga 3,5%, nilai tukar rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, serta harga minyak dunia 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan dan pengangguran turun dalam rancangan kebijakan ekonomi tahun 2027. Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6 hingga 6,5%, sementara pengangguran ditekan ke level 4,3 hingga 4,87%. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan dan pengangguran turun dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Target ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 20 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6 hingga 6,5%. Angka ini lebih rendah dibandingkan target sebelumnya yang berada pada kisaran 6,5 hingga 7,5%. Selain itu, tingkat pengangguran juga ditargetkan turun ke rentang 4,30 hingga 4,87%. Presiden menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5%.
dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96%. Dalam pidatonya, Presiden menargetkan rasio membaik ke rentang 0,362 hingga 0,376. Menurutnya jarak antara kelompok terkaya dan termiskin tidak boleh semakin lebar dan harus terus diperjuangkan agar menyempit. Adi Chandra, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Badan Ekspor sebagai eksportir tunggal Indonesia. Kebijakan ini diklaim mampu menutup kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam hingga ratusan miliar dolar per tahun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Badan Ekspor sebagai eksportir tunggal Indonesia. Kebijakan ini akan diatur melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dan menutup kebocoran selama ini terjadi. Presiden Prabowo menyebut potensi keberhasilan kebijakan bisa mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau setara 2.653 triliun rupiah. Menurut Presiden, keberhasilan program ini bergantung pada keberanian, tekad, dan kerjasama seluruh pihak dalam menjaga kekayaan negara. Prabowo menegaskan seluruh penjualan hasil sumber daya alam ke luar negeri akan dipusatkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara ekspor tunggal. Komoditas yang masuk dalam skema ini antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, besi, hingga ferroalloy. Kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan. Melalui mekanisme baru ini, pemerintah menargetkan praktik kecurangan seperti under-invoicing, transfer pricing, dan pelairan devisa hasil ekspor yang bisa ditutup. Presiden Prabowo optimistis kebijakan ini akan memperkuat penerimaan pajak dan pendapatan negara, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam yang bisa dikelola untuk kepentingan bangsa sendiri. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Usai jeda, pemirsa, kami akan mengulas kembali kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk. Museum ini menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan Marsina dalam membela hak-hak buruh dan keadilan sosial di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026. Peresmian ini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Marsina sebagai aktivis buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja dan keadilan sosial di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menyebut Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat kecil dan tonggak pengingat atas keberanian seorang pejuang perempuan. Prabowo menegaskan perjuangan Marsina bukan hanya milik kaum buruh, melainkan lambang perlawanan terhadap ketidakadilan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak. Kompleks Museum Pahlawan Nasional Marsina dibangun di atas lahan seluas 938,6 meter persegi dan terdiri dari gedung museum serta rumah singgah.
Di dalam museum terpampang berbagai koleksi pribadi Marsina, mulai dari sepeda ontel, seragam kerja, tas, dompet, ijazah, hingga piagam penghargaan dari organisasi buruh yang menceritakan perjalanan hidup dan perjuangannya. Presiden Prabowo juga menegaskan begitu penting negara hadir melindungi buruh, petani, dan nelayan sesuai semangat keadilan sosial dan asas kekeluargaan dalam konstitusi. Presiden Prabowo menyebut seluruh organisasi buruh telah satu suara mengusulkan Marsina sebagai pahlawan nasional dan pemerintah memberikan penghormatan atas jasa serta perjuangannya bagi kaum pekerja Indonesia. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, program makan bergizi gratis disebut menjadi motor penggerak baru ekonomi desa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program ini mampu menciptakan perputaran uang hingga puluhan miliar rupiah di setiap desa setiap tahun. Program makan bergizi gratis atau MBG disebut menjadi penggerak baru ekonomi desa. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut mampu menciptakan perputaran uang hingga 10,8 miliar rupiah per tahun di setiap desa. Angka ini dinilai jauh lebih besar dibandingkan dana desa selama ini berkisar 1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan operasionalisasi 1.600 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Presiden menegaskan dampak MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, namun juga menghidupkan rantai ekonomi desa secara menyeluruh. Dalam paparannya, Presiden menghitung dengan asumsi 3.000 penerima manfaat dan nilai Rp15.000 per porsi, maka uang yang beredar setiap hari mencapai Rp45 juta. Jika dihitung selama 20 hari dalam 1 bulan, total perputaran ekonomi bisa menyentuh Rp900 juta per bulan atau Rp10,8 miliar dalam setahun. Yang tadinya sebelum ada MBG, kita kirim 1 miliar rupiah dana desa. Dengan MBG, kita tambah 10 miliar. Kita pakai dulu uang dana desa. Kita pakai dulu 500 juta ya. Tapi 6 tahun akan kembali. Saudara-saudara, satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Presiden menyebut perputaran ekonomi tersebut akan langsung dirasakan masyarakat desa, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal. Menurut Presiden Prabowo, kombinasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi fondasi kebangkitan ekonomi nasional berbasis kerakyatan, meski pelaksanaannya tetap memerlukan evaluasi dan pembenahan berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi masih dengan informasi kunjungan kerja Presiden Prabowo di Jawa Timur. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan begitu pentingnya pembenahan internal aparat penegak hukum demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara. Dalam peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsina di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden meminta seluruh aparat negara berani melakukan koreksi diri dan membersihkan institusi dari penyelewengan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penting pembenahan internal aparat penegak hukum demi mewujudkan keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsina di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo meminta seluruh aparat negara, mulai dari hakim, polisi, jaksa, hingga tentara, untuk berani melakukan koreksi diri dan membersihkan institusi dari praktik penyelewengan serta korupsi. Menurutnya, aparat yang bersih menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat, termasuk kaum buruh. Presiden juga menegaskan aparat negara tidak boleh terlibat maupun memberikan perlindungan terhadap berbagai pelanggaran hukum seperti praktik perjudian, narkoba, dan penyelundupan ilegal. Presiden Prabowo menyebut seluruh aparat harus berani membersihkan diri dan tidak menjadi pihak yang membackingi tindak penyelewengan. Seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri.
harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara. Saya menghimbau atas. Menurut Presiden, langkah pembenahan internal saat ini telah mulai dirintis oleh pimpinan TNI dan Polri. Karena itu, Presiden berharap reformasi di tubuh aparat penegak hukum terus diperkuat agar semakin profesional, bersih, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Presiden juga mengingatkan agar aparat negara kembali menjadi pelayan rakyat dicintai masyarakat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di berbagai daerah. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo turun ke area panen dan mengendarai traktor jenis Combine Corn Harvester untuk memanen jagung bersama para petani. Aksi ini menjadi perhatian para peserta dan warga yang hadir serta menunjukkan dukungan pemerintah terhadap modernisasi sektor pertanian nasional. Kegiatan panen raya ini turut dihadiri jajaran pemerintah pusat dan daerah, unsur TNI Polri, kelompok tani hingga pelaku sektor pangan. Hamparan lahan jagung menguning menjadi latar panen serentak digelar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam laporannya, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 dilaksanakan di lahan seluas 189.760 hektar dengan potensi hasil mencapai sekitar 1,23 juta ton jagung. Sebanyak 100 ton hasil panen tersebut juga akan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Secara khusus di Kabupaten Tuban, panen raya dilaksanakan di atas lahan seluas 101,5 hektar yang merupakan lahan perhutanan sosial dari 4 kelompok pengelola. Potensi hasil panen diperkirakan mencapai 609 ton dan seluruh hasil panen akan dikirimkan ke Bulog untuk mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah serta menjaga stabilitas pasokan nasional. Dari Tuban, Jawa Timur, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.